Em, Perkenalkan, nama saya Alessandro Pasla dengan NIM 210211060151. Di sini saya akan membuat tugas praktikum Lab Research Network Security Threats, yaitu tugas dari praktikum jaringan komunikasi data. Di sini kita masuk ke objektif. Di objektif ini terdapat 3 part. Di part pertama, explore the SANS website. Kedua, identify recent network security threats. Dan ketiga, detail specific network security threats. Selanjutnya kita langsung masuk ke step ke part 1. In part 1, navigate to the SANS website and explore the available resource. Step 1, search the internet for SANS from the SANS homepage. Click on free. Di sini kita akan membuka SANS network, SANS. Di sini kita telah membukanya. Lalu klik on free resource. Di sini kita akan buka di resource. Lalu kita akan scroll ke bawah. Bisa kita lihat free cyber security resource. Di free cyber security resource ini terdapat webcast, white paper, poster and cheat sheets, blog, security policy templates, CIS controls V8, Internet Storm Center, dan Annual SANS Security Awareness Report. Lanjut, kita masuk ke step 2. Di step 2 ini, the CIS Critical Security Control link on the SANS website are the culmination of a public-private partnership involving the Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, and the SANS Institute. The list was developed to prioritize the cyber security control and spending for DoD dan lain-lain. Terus from the resource menu, select critical security controls or similar. Di sini kita akan mengeklik yang CIS Control V8. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampilannya. Lalu what are CIS control? The CIS control formerly known as critical security control. Terus kita lanjut di sini. Select one of the control and list implementation suggestion for this control. Di sini kita akan melihat contoh, misalnya yang malware defense. Malware defense ini seperti melindungi komputer kita dan melindungi kita dari serangan malware. Malware defense ini juga menerapkan anti malware system ke dalam perangkat kita. Dan juga malware defense ini tidak langsung merun data dari removable device. Lanjut. Lanjut, kita masuk ke step 3. Highlight the resource menu, select
new letters briefly describe each of 3 new letters available. Di sini kita akan mencari new letters. Di sini kita akan mengetik saja di sini, kita ganti menjadi new letters. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 3 menu, yaitu New Bytes, At Risk, dan Ouch. Di New Bytes ini, Sans New Bytes is an annotated semi-weekly executive summary of the most recent and important cybersecurity new headline. Di New Bytes ini adalah berita terbaru tentang cybersecurity. Lanjut ke Risk. Risk provide a reliable weekly summary of newly discovered attack vector vulnerabilities with active new exploit insightful explanation of how recent attack work and other valuable data. The Ouch is the world leading monthly security awareness newsletter designed for the common computer user as always. Jadi di RIX ini menyediakan tentang berita tentang penyerangan-penyerangan di cyber security. Dan di Ouch ini disediakan untuk kita sebagai orang yang ingin membaca dan disediakan 25 bahasa untuk kita baca. Di sini ada informasi-informasi tentang tentang cyber security yang ditranslate ke dalam 25 bahasa. Lanjut, kita masuk ke part 2, identify recent network security threats. In part 2, you will research recent network security threats using the Sun site and identify other site. Di sini kita masuk ke step 1. From the newsletter page, select archive for the risk. Di sini kita akan buka risk. Lalu scroll down to archive volume and select a recent weekly newsletter. Review the notable recent security issues and most popular web. List some recent variable, browse multiple. Di sini kita disuruh membuka arsipnya. Yang di sini kita akan membuka yang paling atas ini. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat arsip dari Internet Storm Center Spotlight dari Johannes Ulrich. Di sini Apache NEFI ini menggambarkan dirinya sebagai sistem yang mudah digunakan, kuat dan dapat diandalkan untuk memproses dan mendistribusikan data. Dalam istilah sederhana, NEFI ini mengimplementasikan antarmuka berbasis web untuk menentukan bagaimana data dipindahkan dari sumber ke tujuan. Pengguna dapat menentukan berbagai prosesor untuk memanipulasi data di sepanjang jalannya. Hal ini sering diperlukan saat memproses data bisnis atau mempersiapkan data untuk pembelajaran mesin. Dataset yang digunakan untuk pembelajaran mesin mungkin datang dalam satu format, misalnya JSON. Tetapi untuk digunakan secara nyaman, untuk pelatihan harus dikonversi menjadi JSON atau dimasukkan ke dalam basis data. Fitur-fiturnya tidak hanya menarik untuk pembelajaran mesin, tetapi banyak proses bisnis juga memerlukan fungsionalitas serupa. Kita langsung lanjut ke step 2. Beside the Suns, identify some other website that provide recent security threat information.
list some of the recent security risk detail on this website. Di sini kita akan membuka satu contoh website, yaitu CNET. CNET.com. Nah, CNET ini adalah salah satu contoh website yang memberikan informasi tentang ancaman keamanan. Bisa kita lihat ini adalah CNET.com. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke part 3, detail a specific network security attack. Di sini, sebentar. Nah, di sini saya telah mencari dari internet tentang network attack. Di sini saya telah menulisnya. Yang pertama di name of attack-nya yaitu WannaCry ransomware. Di sini type of attack-nya yaitu CryptoWorm. Tanggal penyerangannya yaitu Mei 2017. Komputer atau organization affected yaitu sekitar 200.000 komputer di 150 negara. WannaCry ini adalah ransomware CryptoWorm yang menyerang komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows. Ini mengenkripsi data dan meminta pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin. Worm ini juga dikenal dengan beberapa nama seperti WannaCrypt, WannaDecryptor 2.0, WannaCryptor 2.0, dan WannaDecryptor. WannaCry ini diklasifikasikan sebagai worm jaringan karena dapat menyebarkan dirinya secara otomatis melalui mekanisme transport. Ransomware ini menggunakan kode transport untuk memindai sistem yang rentan, memanfaatkan exploit internal blue untuk mendapatkan akses, dan alat double pulsar untuk menginstal dan menjalankan salinan dirinya. Versi WannaCry 0, 1, dan 2 dibuat menggunakan Microsoft Visual C++ 6.0. Eternal Blue sendiri adalah sebuah eksploitasi dari protokol server message block atau SMB Windows yang dirilis oleh kelompok The Shadow Broker. Kehebohan dan perhatian seputar WannaCry di sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA diketahui telah menemukan kerentanan ini, namun tidak melaporkannya kepada Microsoft dan justru memanfaatkannya untuk serangan mereka sendiri. Microsoft akhirnya menemukan kerentanan tersebut dan merilis patch untuk mengatasinya pada tanggal 14 Maret 2017. Saat WannaCry dieksekusi, malware ini pertama kali mencari nama domain kill switch. Jika tidak ditemukan, ransomware ini akan mengenkripsi data komputer dan mencoba menyebar melalui kerentanan SMB ke komputer acak di internet dan di jaringan yang sama. Seperti ransomware lainnya, WannaCry menampilkan pesan kepada pengguna yang menginformasikan bahwa file telah dienkripsi dan menuntut pembayaran sebesar sekitar 3.000 US dollar dalam bentuk Bitcoin dalam waktu 3 hari atau 600 US dollar dalam waktu 7 hari. Terdapat 3 alamat Bitcoin yang ditentukan sebelumnya yang digunakan untuk menerima pembayaran dari korban. Transaksi dan saldo dari alamat Bitcoin tersebut dapat diakses secara publik meskipun pemiliknya tidak diketahui. Ini selanjutnya mitigation option. Ini yaitu jawabannya patch keamanan baru yang dikeluarkan oleh Windows. Di sini saya mendapatkan reference dari Wikipedia. Kita langsung masuk ke step 2. Masuk ke reflection question. What steps can you take to protect your own computer? Cara kita memprotek komputer kita atau perangkat kita,
Misalnya kita menginstal antivirus dan mengupdate-nya secara berskala. Dan juga kita bisa memasang password untuk keamanan. Lanjut ke nomor 2, what are some important steps that organization can take to protect their resource? Ini bisa mencakup penggunaan firewall, deteksi dan pencegahan intrusi, penguatan perangkat jaringan, perlindungan endpoint, alat kerentangan jaringan, edukasi pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Sekian dari saya, terima kasih.